Selamat datang di dunia pencari kerja. Dunia di mana ijazahmu hanyalah kertas fotokopi, sertifikatmu hanyalah hiasan dinding, dan nilai IPK-mu hanyalah angka yang bisa ditutupi dengan satu kata keramat, orang dalam. Kalian pernah merasa heran kenapa lowongan kerja diumumkan, dibuka selebar-lebarnya, tapi yang keterima selalu anaknya si bos, anaknya presiden, keponakan HRD, keponakan hakim MK, atau temannya teman. Ya, inilah realita negeri kita. Kalau melamar kerja tanpa orang dalam, sama saja seperti ikut audisi jadi Power Ranger, padahal nggak ada kostumnya. Setiap tahun, ribuan sarjana dilepas ke jalanan. Mereka memegang map biru, berisi CV rapi, surat lamaran penuh doa, dan pas foto dengan senyum palsu. Tapi apa yang terjadi? Mereka disuruh isi formulir yang sama persis dengan isi CV, disuruh tes tulis yang jawabannya bahkan nggak pernah dipakai perusahaan, lalu tes wawancara dengan pertanyaan sakral. Anda lihat diri Anda 5 tahun ke depan di mana? Jawaban paling jujur sebenarnya adalah, mungkin masih nganggur, Pak. Tapi tentu saja, tidak ada yang berani mengakuinya. Kita semua tahu trik paling mujarab agar keterima kerja itu bukan CV, bukan skill, bukan sertifikat. Trik utamanya adalah kenalan sama orang dalam. Ya, dunia kerja itu kayak rumah hantu di pasar malam. Pintu masuknya banyak, tapi cuma yang punya tiket spesial aja yang bisa lewat. Kamu bisa punya IPK 4, TOEFL 900, sertifikat magang di NASA. Tapi kalau tidak ada nama kamu di daftar rekomendasi orang dalam, kemungkinan besar CV-mu cuma jadi alas gelas kopi HRD. Dan anehnya, semua orang pura-pura nggak tahu. HRD bilang, kami mencari kandidat terbaik. Padahal maksudnya, kami mencari kandidat terbaik yang juga kebetulan sepupu direktur. Kalaupun kamu berhasil masuk ke tahap tes, bersiaplah untuk absurditas. Ada perusahaan yang bikin kamu ngerjain soal matematika SMA, padahal posisi yang kamu lamar adalah admin upload Photoshopy. Ada juga yang bikin kamu ikutan tes psikotes, gambar orang, pohon, rumah. Seolah-olah dengan menggambar pohon, HRD bisa tahu kamu cocok jadi marketing atau tidak. Pertanyaan saya, kalau saya gambar pohon pisang apa artinya? Cocok jadi pedagang gorengan? Dan jangan lupa sesi wawancara. HRD suka bertanya, kenapa Anda ingin bekerja di sini? Jawaban jujurnya adalah, karena saya butuh makan, Bu. Tapi tentu, jawaban resmi harus seperti buku motivasi murahan. Karena saya ingin berkembang bersama perusahaan ini. Padahal, perusahaan bahkan belum tentu mau berkembang sama kamu. Lalu, apa sebenarnya trik rahasia agar 100% keterima kerja? Pertama, jadilah orang dalam. Kalau kamu bukan orang dalam, carilah orang dalam. Kalau nggak ada, ciptakan orang dalam. Bertemanlah sama satpam, ngobrollah sama OB, bahkan tukang parkir. Karena kadang, informasi lowongan tercepat justru datang dari mereka. Kedua, networking lebih penting daripada skill. Skill itu bisa dipelajari. Networking itu warisan. Mau pintar segila apapun, kalau kamu tidak nongol di grup arisan ibu-ibu pejabat, kamu hanyalah angin lalu. Ketiga, bangun personal branding absurd. Di era sekarang, kadang bikin konten TikTok bisa lebih cepat bikin kamu dilirik daripada ngirim 100 lamaran. Dunia kerja kita kadang lebih menghargai viralitas daripada kompetensi. Dan terakhir, belajar jadi penjilat profesional. Ya, saya tahu ini terdengar menjijikkan. Tapi budaya kantor seringkali lebih menghargai yes man ketimbang orang yang benar-benar bisa kerja. Kadang, jalan menuju promosi bukan lewat performa, tapi lewat hobi memuji atasan. Wah, Pak, dasi Bapak hari ini sungguh memancarkan aura kepemimpinan. Padahal dasinya mirik dan belepotan saus bakso. Semua trik ini mungkin terdengar sinis, tapi inilah kenyataan. Banyak anak muda pintar, rajin, bahkan jenius, terjebak jadi pengangguran. Sementara kursi kerja nyaman seringkali diisi mereka yang punya jalur khusus. Tapi jangan salah, sistem ini bukan berarti kamu harus menyerah. Justru kamu harus belajar bermain di antara absurditas. Bukan dengan menjilat membabi buta,
tapi dengan memahami bahwa dunia kerja bukan cuma soal kompetensi, tapi juga soal politik kecil bernama relasi. Jadi, apakah ada trik rahasia agar 100% keterima kerja? Ada, tapi bukan trik yang kamu bayangkan. Triknya adalah berhenti percaya bahwa sistem ini adil. Mainkan permainan, pahami absurditas, dan jangan terlalu percaya bahwa dunia kerja akan menilai murni dari skill. Karena pada akhirnya, yang paling bertahan bukanlah yang paling pintar, melainkan yang paling lihai menari di atas panggung kepura-puraan. Selamat datang di dunia kerja. Dunia yang tidak butuh jenius, tapi butuh orang yang tahu siapa yang harus dijilat, siapa yang harus dijaga, dan siapa yang harus dijadikan orang dalam. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap jadi bagian dari sandiwara ini, atau milih bikin panggungmu sendiri?